Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran dan refleksi kemuhammadiyahan ya. Untuk di kelas 12 ini, untuk bab pertama, materi terkait dengan mengenal secara lebih jauh, lebih dalam tentang Muhammadiyah ya. Jadi materinya tentang khitah Muhammadiyah. Nah, jadi tema pertemuan kita siang hari ini, kita lebih dekat, lebih akrab dengan Muhammadiyah. Nah, sebelum lebih detail menjelaskan materi tersebut, Ustadz mau sampaikan terlebih dahulu bahwa kemarin Ustadz membaca sebuah artikel ya di media online. Ada hasil riset yang mengatakan bahwa ini yang melakukan ini orang luar negeri ya, bahwa di zaman digital sekarang akhlak moralitas bangsa Indonesia itu turun drastis. Nah, jadi tingkat rendah itu ya dari sisi perilaku, akhlak dan lain sebagainya. Nah, melihat hasil penelitian, hasil riset tersebut, Ustadz membaca juga bagaimana tanggapan Pak Haidar Nasir selaku Ketua Umum Muhammadiyah. Beliau merasa kaget ya dengan hasil riset tersebut, dan ya apakah memang benar gitu riset itu memang perlu banyak didiskusikan ya, bagaimana metodologinya, bagaimana caranya, hasilnya seperti apa, pengambilan kesimpulannya. Tetapi dari adanya riset ini ya setidaknya memberikan kita refleksi ya. Pak Haidar kan berpikir bahwa bangsa kita ini sudah lama terkenal dengan bangsa yang religius, humanis, ramah ya, kemudian ya bersahabat. Itulah ciri khusus karakter bangsa kita ya. Tapi perkembangan sekarang kok ada hasil seperti itu. Nah, tapi kita tidak perlu berkecil hati, masih ada ya ikhtiar sebenarnya. Makanya Muhammadiyah bagaimana untuk mengembalikan kembali akhlak moralitas itu ya satu-satunya lewat pendidikan yang baik. Nah, sehingga Muhammadiyah ya dalam strategi perjuangannya untuk membangun masyarakat yang beradab, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, salah satunya melalui pendidikan. Nah, untuk meningkatkan yaitu moralitas perilaku kita. Nah, itu Ustaz sampaikan ya berita terbaru terkait dengan perkembangan di dunia ya. Kemudian Ustadz lebih masuk lagi kepada ini ya, kiprah Muhammadiyah ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ya terlebih di COVID saat ini ya, kondisi COVID-19, peran Muhammadiyah itu dalam menanggulangi wabah ini juga cukup signifikan ya, bahkan sangat signifikan. Dan ini kemarin juga diakui oleh pemerintah ya. Saya pernah baca juga ya seminggu yang lalu tentang bagaimana pernyataan dari pemerintah itu bagi peran Muhammadiyah dalam pandemi ini juga sangat luar biasa dan membantu pemerintah. Ini contoh, ini yang di kota Surakarta aja ya, PDM Surakarta membangun ini ya, membentuk ya melalui MDMC dan MCCC ya, ada tim Kamboja ya. Ini yang penguburan masyarakat yang meninggal karena COVID itu, terus terang aja dari pihak sipil itu banyak yang belum mampu, tapi Muhammadiyah sudah membentuk relawan yang namanya tim Kamboja. Ini Ustadz di grup Muhammadiyah Solo itu tiap hari itu ada informasi bahwa tim relawan Muhammadiyah menguburkan COVID yang meninggal di daerah mana, walaupun masyarakat ya berbagai lapisan masyarakat dari berbagai unsur gitu ya, tidak memandang ini anggota Muhammadiyah atau bukan, tapi langsung penanganan ya. Ada kemudian
juga call center yang 24 jam selalu siap yang bagi yang masyarakat isoman ya untuk konsultasi. Muhammadiyah Solo juga membuka itu. Kemudian paket bantuan isoman ya, isoman mandiri ya, isolasi, ada paket 1, paket 2, tinggal WA saja nanti bantuan itu datang. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan kota Surakarta, dan di daerah-daerah lain juga sama, ada call center melalui apa, dikoordinasikan oleh Lajismu pusat sampai ke daerah, gerakannya sama, sehingga peran Muhammadiyah itu dalam apa ya, dalam membantu masyarakat, membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini sangat nyata. Nah, kenapa Muhammadiyah seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Nah, itulah yang akan kita bahas ya. Ini terkait dengan strategi perjuangan Muhammadiyah, garis garis atau langkah pikiran bagaimana menjalankan sebuah ideologi atau keyakinan hidup di Muhammadiyah, sehingga tadi muncul yang Ustadz sebutkan ya, kegiatan-kegiatan yang memang membantu masyarakat dalam hal pemberdayaan. Nah, itu akan kita bahas tentang Khitah Muhammadiyah. Baik, sekarang Ustadz masuk ke lebih dalam lagi tentang Khitah ya, bahwa ini Ustadz ambilkan dari sebuah artikel ya. Nah, Haidar Nasir ini pernah mengatakan di tahun 2016 ya, beliau ini ketua umum Muhammadiyah, bahwa konsep ideologi itu adalah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi untuk mewujudkan paham, mewujudkan pemikiran atau pandangan hidup itu perlu teori dan perlu strategi perjuangan ya, untuk mewujudkan filsafat perjuangan ya, ideologi itu perlu ada strategi. Nah, strategi inilah ya, strategi perjuangan inilah yang dikenal dengan khitah perjuangan. Jadi kita belajar khitah itu belajar bagaimana strategi yang dilakukan Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, itulah. Nah, khitah ini memang berasal dari kata khototo ya, khoto ya, atau dalam bahasa Arab ini dari khitotun ya. Itu artinya itu rencana, jalan, atau garis atau langkah. Nah, ada juga arti lain yang mengatakan menulis dan merencanakan. Ya, khitah juga berarti tadi ya, garis atau jalan. Jadi khitah itu secara bahasa itu garis besar atau jalan perjuangan. Jadi dalam konteks Muhammadiyah, khitah itu merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya. Nah, kita tahu Muhammadiyah itu konsentrasi dalam dua itu ya, bidang pendidikan, banyak sekolah yang didirikan, bidang kesehatan juga ya, dengan ada rumah sakit PKU. Kita tahu bahwa pendidikan dan kesehatan itu memang modal dasar untuk pengembangan SDM yang maju. Nah, Muhammadiyah ini memilih strategi perjuangan dakwah non politik praktis ya. Muhammadiyah ini lebih menekankan pada pembinaan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya khitah ini dimaksudkan agar Muhammadiyah tetap istiqomah dalam mengemban fungsi dakwah dan fungsi tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan. Nah, jadi berdasarkan itu Muhammadiyah dalam setiap muktamar itu ya, ada mulai memikirkan tentang khitah ya, dimulai dari ada khitah Palembang di tahun 1958 ya, mulai dari tahun 50-an ya, 556 itu ya, ada juga khitah Ponorogo yang tahun 1969, ada khitah Ujung Pandang tahun 1971, ada khitah Surabaya tahun 78, dan khitah Denpasar 2002. Nah, yang ini akan kita pelajari dari mulai tahun 1957. Kita belajar sejarah ke belakang bagaimana Muhammadiyah itu menjawab tantangan di setiap
zaman. Tentu tahun 56 dengan tahun 2002 itu berbeda kondisi masyarakat, sehingga eh, isi hitahnya pun nanti berbeda tergantung perkembangan di masyarakat. Nah, jadi strategi perjuangan ini memang masuk dalam ranah ijtihad ya, dan merupakan urusan muamalah duniawiyah. Jadi akan kita bahas ya mulai ini tentang khitah Muhammadiyah, bahwa kita tahu, mungkin Anda juga sudah hafal ya, bahwa ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu, yang pertama, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, yang kedua, Muhammadiyah gerakan dakwah Islam, yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, itu bagaimana ketiga ciri itu diimplementasikan dalam rumusan khitah. Nah, baik, dimulai, Ustadz akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari tahun 1938 sampai 1940 itu pernah ada saat kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur itu ada langkah Muhammadiyah atau langkah 12 Muhammadiyah, ini tahun 38 sampai 40. Jadi strategi Muhammadiyah dalam membangun atau memberdayakan masyarakat, dakwah Islam, dakwah gerakan Islam, dakwah Islam, tajdid itu ya, ada contohnya memperdalam masuknya iman. Ya, mungkin di saat itu Mas Mansur berpikiran iman tahun 38 ini, penguatan iman umat Islam itu perlu diperkuat ya. Jadi yang pertama memperdalam masuknya iman. Yang kedua memperluas paham agama. Jadi paham agama bagaimana diajarkan dengan baik, memperluas budi pekerti, menuntun amalan ya intikad, menguatkan persatuan, sampai mempersambung gerakan luar, silaturahmi dengan gerakan-gerakan di luar Muhammadiyah. Nah, itu di langkah 12 ada 12 langkah strategi yang diterapkan di tahun 38. Nah, itu contoh. Kemudian ada juga khitah Palembang. Khitah Palembang ini tahun 56 ya sampai 59. Nah, waktu itu kepemimpinannya AR Sultan Mansur ya, Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ini contohnya, isinya itu yang pertama menjiwai pribadi para anggota, terutama pimpinan Muhammadiyah. Jadi bagaimana internal Muhammadiyah secara secara pribadi lebih kuat lagi. Oke. Kemudian melaksanakan uswatun hasanah, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal ya, mempererat ukhuwah. Nah, itu khitah Palembang di tahun 56. Memang mungkin situasi masyarakat waktu itu diperlukan strategi Muhammadiyah untuk membangun. Nah, itu ada khitah Palembang. Kemudian yang ketiga ada khitah Ponorogo tahun 69. Nah, ini saat kepemimpinan AR Fahrudin ya. Nah, ini dasar perjuangannya waktu itu disampaikan bahwa dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus membuktikan secara teori, secara konsep, dan secara operasional bahwa ajaran-ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan UUD 1945. Nah, ini ya tantangan di tahun 69 ya. Bagaimana Muhammadiyah harus membuktikan secara konsep, teori, operasional bahwa Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila. Nah, di tahun 69 itu memang sejarah mencatat ya berlaku asas tunggal Pancasila. Nah, itu menjadi tantangan Muhammadiyah ya. Kemudian ada khitah Ujung Pandang tahun 71, masih dalam kepemimpinan AR Fahrudin. Nah, ini contohnya bagaimana strateginya ini. Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat ya, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai atau organisasi apapun. Nah, untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu tahun 71, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap partai muslimin. Nah, ini waktu itu memang tahun 71 ini
situasi politik sedang panas-panasnya ya, tentang pemilu pertama Indonesia tahun 71 ya. Nah, tapi Muhammadiyah konsentrasi bagaimana meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Nah, itu yang hitah yang dihasilkan tahun 71 ya, di Ujung Pandang, hitah Ujung Pandang. Kemudian ada lagi yang namanya hitah Surabaya tahun 78. Nah, ini dasar program Muhammadiyah, strateginya gini. Bagaimana memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai pasarekatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan. Nah, ya, dan menempatkan pasarekatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Nah, itu ya strategi perjuangannya berdasarkan hitah di Surabaya. Dan yang terakhir ada hitah Denpasar tahun 2002. Ini saat kepemimpinan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, programnya, strateginya waktu itu bahwa warga Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan politik hendaklah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan mengedepankan 4 hal. Yang pertama, tanggung jawab atau amanah. Yang kedua, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, uswatun hasanah, contoh yang baik. Dan yang keempat, perdamaian Islam. Jadi pada dasarnya Muhammadiyah itu tadi yang sudah Ustaz jelaskan di awal, bahwa bukan gerakan politik, bukan partai politik. Ya, fokusnya Muhammadiyah itu membina masyarakat. Tetapi kalau ada anggota Muhammadiyah yang ingin aktif di partai politik, ya tidak pokoknya dipersilakan, silahkan. Tapi setidaknya kalau dia jadi pengurus Muhammadiyah, ya harus mengundurkan diri. Tetapi nilai-nilai di Muhammadiyah, nilai-nilai Islam itu harus dibawa di dalam berpolitik, apa yaitu 4 amanah, akhlakul karimah, uswatun hasanah, dan islah perdamaian. Sehingga 4 ini yang harus dipegang betul oleh politikus yang dididik oleh Muhammadiyah ya. Sehingga menjadikan pemimpin, kalau dia berhasil di bidang politik, akan menjadi pemimpin yang amanah, yang punya akhlak yang baik, yang bisa memberikan contoh teladan, dan lebih mengutamakan perdamaian daripada pertentangan. Nah, itu tentang beberapa hitah perjuangan Muhammadiyah, strategi ya, strategi bagaimana Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu mudah-mudahan sedikit ada gambaran ya tentang hitah. Tadi Ustaz ceritakan di awal perkembangan baru hasil riset bahwa bangsa kita ternyata ada yang menilai merosot secara karakter, secara perilaku dan moralitas. Dan ini bagi Muhammadiyah ini menjadi tantangan, karena ya untuk menaikkan kualitas karakter itu harus melalui pendidikan ya, tidak ada jalan lain lewat pendidikan. Nah, makanya Muhammadiyah itu fokus salah satunya di bidang pendidikan untuk membangun masyarakat itu. Kemudian di masa pandemi ini Muhammadiyah punya tanggung jawab moral untuk bagaimana kita ya, setiap masyarakat itu punya tanggung jawab ya. Kita juga punya tanggung jawab ya, bagaimana protokol kesehatan harus dijalankan, Ananda ya. Kemudian jaga imunitas, dan kemudian membantu masyarakat sekitar yang memang terpapar corona. Dan itu Muhammadiyah sudah lakukan tuh ya, dengan membentuk tim Kamboja, MDMC, MCCC yang melakukan proses penguburan terhadap pasien COVID yang meninggal, kemudian bantuan isoman, konsultasi kesehatan, kemudian PKU juga melakukan pengobatan terhadap warga yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Sudah banyak kiprah Muhammadiyah terkait dengan kondisi saat ini, dan itu semua karena didasarkan adanya strategi, adanya hitah yang untuk mewujudkan tujuan bermuhammadiyah itu, yaitu
bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kesimpulan yang Ustadz yang bisa kita petik ya dari bab pertama tentang Khitab Muhammadiyah. Sekarang Ustadz sudah memberikan ya, dilampirkan di Google Classroom itu tentang materi Khitab Perjuangan Muhammadiyah. Nanti Ananda bisa membaca di rumah. Kemudian ada tugas refleksi ya. Refleksi ini bagaimana setelah kita membaca Khitab Perjuangan Muhammadiyah, kiprahnya di masyarakat, kita pun sebagai warga Muhammadiyah ya, Ananda ke depan ini juga sudah masuk keluarga besar Muhammadiyah ya. Setiap individu kita itu bagaimana terinspirasi tentang perjuangan Muhammadiyah. Untuk itu mungkin ada tugas refleksi, nanti bisa dilihat di bawah materinya itu. Nanti silakan Ananda refleksikan tentang rencana ke depan ya, langkah-langkah strategi untuk mewujudkan cita-cita Ananda ya. Itu demikian yang Ustadz sampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sebagai pengantar sekaligus penjelasan materi, dan nanti untuk memperkuat Anda bisa membuka materinya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.